Pemusnahan aksara dan bahasa kita pada tahun 2009 BBC melaporkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Para arkeolog telah mengidentifikasi 11 simbol terpisah yang tertulis pada cangkang kura-kura. Cangkang tersebut ditemukan terkubur bersama sisa-sisa manusia di 24 kuburan Neolitikum yang digali di Jahu of Sightling di Provinsi Henan, Tiongkok Barat. Situs ini telah diberi tanggal radiokarbon antara 6.600 sampai 6.200 sebelum Masehi. Beberapa orang percaya bahwa simbol-simbol tersebut adalah karakter-karakter Cina atau mungkin bentuk proto-tulisan Cina, sementara yang lain berpendapat bahwa jarak antara simbol-simbol ini dengan Oracle Bone Script terlalu panjang untuk membuatnya tetap tidak berubah, sehingga mustahil simbol tersebut merupakan nenek moyang karakter Cina. Oracle Bone Script sendiri adalah bentuk tulisan Tiongkok kuno paling awal yang ditemukan terukir pada tulang belikat hewan, dan cangkang kura-kura atau plastron yang biasanya digunakan dalam sistem peramalan pada masa dinasti Sheng. Begitulah menurut omniglot.com. Dengan kata lain, bentuk aksara tertua di dunia itu mengindikasikan adanya induk bahasa lainnya. Selanjutnya ada aksara Minoan, yang tak lain merupakan aksara hieroglif Kreta Yunani yang digunakan dari sekitar tahun 2000 hingga 1650 sebelum Masehi, dan kemudian menyusul berikutnya adalah linear A, yang hadir di tahun 1850 hingga 1450 sebelum Masehi. Konon, keduanya merupakan beberapa dari sekelompok bahasa tertulis yang diidentifikasi oleh para ahli bahasa sebagai aksara yang digunakan selama zaman perunggu di Aegea dan Mediterania yang lebih luas. Ya, aksara-aksara tertua di Eropa yang tak dapat dipahami. Lalu ada lagi beberapa huruf di dunia yang tidak dapat diuraikan, diterjemahkan, apalagi menjelaskan sejarahnya. Seperti aksara Istimian di Meksiko yang sistem penulisannya mirip dengan sistem penulisan Maya. Cakram Vestus atau Vestus Disk tahun 1700 atau 1650 sebelum Masehi. Dari wilayah Kreta juga, lalu huruf Olmec atau Olmec Script di Mesoamerika sekitar milenium pertama sebelum Masehi, dan lain sebagainya. Tapi karena posisi geografisnya yang berbeda, negara-negara di Amerika Tengah itu tidak distigma sebagai bagian dari Austronesia. Namun demikian keberuntungan mereka ternyata cuma sesaat. Berhubung kemudian wilayah itu dikelompokkan menjadi sebuah istilah kawasan budaya antar negara di Amerika Tengah, yaitu Mesoamerika, yang meliputi negara-negara modern seperti Costa Rica Utara, Nicaragua, sebagian Panama, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, dan Meksiko. Sama halnya dengan negara-negara Amerika Tengah, ada lagi negara-negara di Amerika Selatan yang dikelompokkan sebagai pra-Kolombia, yaitu periode budaya sebelum kedatangan Columbus, seperti Brasil, Kolombia, Venezuela, Argentina, Chili, atau Peru. Oke? Jelas ya? Jadi bukan Indonesia saja yang disebut tidak mempunyai sejarah peradaban, mengingat di beberapa negeri yang sudah ada bentukan aksaranya saja pun tidak mampu dijelaskan oleh para ahli. Lalu mengapa saya menyeret negara-negara yang dikategorikan sebagai pre-Kolombia itu ke dalam persoalan ini? Saya melibatkan semua negara tadi berkaitan dengan ketiadaan aksara asli di negara-negara tersebut. Terus apa masalahnya, Mas Pel? Semua negara yang terletak di kawasan Amerika Tengah dan Selatan itu mempunyai struktur bangunan megalitikum yang besar. Apa hubungannya? Loh iya, karena mustahil manusia bisa mendirikan bangunan-bangunan besar seperti Machu Picchu, Sacsayhuaman, atau Ollantaytambo tanpa pernah mengenal bahasa dan aksara. Jadi, dengan kata lain, bahasa dan aksara di negara-negara tersebut dayang memusnahkan oleh negara-negara yang menjajah mereka selama ratusan tahun. Jelas? Dalam. Oke, jadi begini konstruksi dari model serta gaya penjajahan bangsa-bangsa Eropa itu. Sama halnya dengan Belanda yang pada waktu itu merasa bisa menjajah Indonesia selama 350 tahun ke depannya. Begitu pula dengan negara-negara Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan juga Belanda yang pernah menguasai benua Amerika secara keseluruhan. Mereka merasa wajib untuk memutus sama sekali hubungan kultural dan historis negara-negara yang dijajahnya dengan leluhur bangsanya. Bukankah ada huruf linear B yang masih bisa diterjemahkan? Semua itu sama sekali tidak artinya, karena huruf-huruf atau aksara yang diterjemahkan hanyalah fragmen dan serpihan kecil yang tidak akan mampu menjelaskan apapun. Modus operandi mereka persis sama dengan apa yang dilakukannya di kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Tetapi yang ini jauh lebih berhasil. Kenapa begitu? Karena bahasa nasional di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan kebanyakan memakai bahasa Spanyol dan sebagian kecil lainnya Portugis, Belanda, dan Prancis. Sementara bahasa nasional Amerika Serikat seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Oh ya, apakah Anda tidak pernah bertanya-tanya atau merasakan sesuatu yang janggal ketika tempat-tempat kelahiran manusia pertama di muka bumi seperti di Kenya dan Tanzania diketahui tidak memiliki aksara? Mereka memang mempunyai bahasa lokal,
yaitu Swahili. Tetapi bagaimana dengan tulisannya? Karena mustahil jika sebuah bahasa hadir tanpa didampingi oleh model aksaranya, yakni simbol-simbol yang menggantikan bahasa di luar dunia verbal dan oral. Kita akan melanjutkan persoalan aksara purba ini di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, lalu subscribe, agar Sobat Peradaban bisa terus terkoneksi dengan channel ini. Sampai jumpa.